Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Rahmi dari Tadris Matematika A UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 22140400034. Hari ini saya akan membahas materi pembelajaran matematika untuk kelas 8 SMP dengan judul lingkaran. Kita semua pasti sudah mengetahui bangun datar lingkaran. Bentuk ini sudah sangat sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, roda kendaraan, kepingan CD, biang lala, cincin, dan berbagai peralatan lainnya. Sebenarnya, apa sih lingkaran itu? Lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran. Sebuah lingkaran pasti memiliki unsur-unsur, di mana unsur-unsur tersebut adalah diameter, jari-jari, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat satu persatu unsur-unsur lingkaran tersebut. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Pada lingkaran ini kita dapat melihat bahwa titik O adalah titik pusat dari lingkaran tersebut. Selain titik pusat, sebuah lingkaran juga memiliki sudut pusat, yaitu sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, pada lingkaran ini kita dapat melihat bahwa sudut AOB nilai sudut 90 derajat. Kemudian, sebuah lingkaran juga memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik keliling pada lingkaran. Pada lingkaran ini, kita melihat bahwa OA adalah jari-jari dari lingkaran. Selanjutnya diameter, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran melalui pusat lingkaran. Di sini kita melihat bahwa garis dari A menuju B yang melewati titik pusat O merupakan diameter dari lingkaran ini. Selanjutnya garis lengkung, yaitu disebut juga dengan busur lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Misal, ketika di sini terdapat titik A dan di sini terdapat titik B, maka ketika kita tarik garis dari A menuju B pada keliling lingkaran, maka garis inilah yang disebut dengan busur lingkaran. Kemudian sebuah lingkaran juga memiliki tali busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Di sini kita lihat bahwa ada titik A dan titik C. Nah, garis yang menghubungkan dua titik inilah
yang kita sebut dengan tali busur karena dia tidak melewati titik pusat O. Selanjutnya adalah juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua busur dan dua buah jari-jari. Di sini kita lihat terdapat dua jari-jari OC dan OB, sehingga juring ini disebut dengan juring COB. Juring adalah bagian yang diarsir. Selanjutnya tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi, daerah yang diarsir ini adalah tembereng. Ini adalah tali busur, dan garis lengkung ini adalah busur. Bagian tengah ini disebut dengan tembereng. Dan terakhir ada apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Dimana jika kita tarik garis dari titik O menuju tali busur AC, maka garis ini adalah tali busur. Selanjutnya kita masuk kepada keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran merupakan panjang garis lengkung dari suatu lingkaran, sedangkan luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 2πr atau K sama dengan πd. Di mana untuk penggunaan pi, kita dapat menggunakan pi sama dengan 22/7 apabila jari-jari atau diameter berkelipatan 7. Sedangkan kita dapat menggunakan pi 3,14 apabila jari-jari atau diameter tidak berkelipatan 7. Selanjutnya luas lingkaran. Kita dapat menggunakan rumus πr kuadrat atau 1/4 πd kuadrat dengan ketentuan pi sama dengan keliling lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pada contoh soal. Di sini terdapat contoh soal, Pak Budi memiliki kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Pak Budi ingin memagari kolam tersebut dengan papan kayu. Jika Pak Budi memberikan jarak antar kayu sejauh 0,5 meter, maka berapa papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk memagari kolam? Di sini kita mengetahui bahwa diameter adalah 7, sehingga untuk keliling kita menggunakan rumus pi dikali d. Karena diameternya 7, maka
kita menggunakan pi 22/7 dikali diameter 7. Maka ketika 7 kita coret, maka hasilnya menjadi 22 meter. Karena Pak Budi memberikan jarak antar kayu sejauh 0,5 meter, maka hasil ini kita kali 2 menjadi 44 papan kayu. Contoh soal kedua, sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 cm. Tentukanlah luas lapangan tersebut. Karena yang kita ketahui adalah keliling, maka kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu. Dengan cara menggunakan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan pi dikali d. Keliling sama dengan 88 cm. Kemudian kita menggunakan pi 22/7 karena jari-jari belum diketahui. Maka 88 cm sama dengan 2 dikali 22, 44/7. Maka ketika disederhanakan, maka kita mendapatkan 2M sama dengan R/7. Maka R sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Kita sudah mendapatkan jari-jari, yaitu 14 meter. Maka sekarang kita dapat mencari luas dengan menggunakan rumus pi/r kuadrat dengan pi 22/7 dan jari-jari 14. Maka 22/7 dikali 14 dikali 14. Maka jika kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil 616 meter kuadrat. Sehingga luas lapangan ini adalah 616 meter kuadrat. Contoh soal ketiga, sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran. Jika persegi tersebut memiliki sisi 14 cm, tentukanlah jari-jari lingkaran, keliling lingkaran, dan luas yang diarsir. Untuk mencari jari-jari lingkaran, maka kita harus mengetahui diameter lingkaran. Di sini kita mengetahui bahwa CB adalah 14 dan AB adalah 14 karena panjang sisi persegi adalah 14. Maka di sini kita dapat menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari AC yang juga sebagai diameter lingkaran. Maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
Maka AC sama dengan akar dari 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat. AC sama dengan akar dari 196 ditambah 196. Maka kita dapatkan AC adalah 14 akar 2 cm. Kita sudah mengetahui diameter dari lingkaran ini. Maka kita dapat menentukan jari-jari, yaitu garis OC atau garis AO dengan cara membagi 2 diameter. 14 akar 2 dikali setengah atau dibagi 2, maka kita mendapatkan jari-jari dari lingkaran ini adalah 7 akar 2 cm. Selanjutnya kita harus mencari keliling lingkaran. Karena kita sudah mendapatkan jari-jari yaitu 7 akar 2 cm, maka kita dapat mencari keliling lingkaran dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 2 πr. Karena jari-jari merupakan 7 akar 2, maka kita dapat menggunakan pi 22/7 dikali 2 dikali jari-jari sama dengan 7 akar 2. Sehingga jika dikalikan, kita mendapatkan keliling 44 akar 2 cm. Sekarang untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita tinggal mengurangkan luas lingkaran dengan luas persegi. Jadi, terlebih dahulu kita cari luas lingkaran dan luas persegi. Untuk luas lingkaran, kita kembali menggunakan rumus PR kuadrat, di mana Pi sama dengan 22/7 dikali 7 akar 2 kuadrat. Di mana kita mendapatkan luas lingkaran yaitu 308 cm kuadrat. Kemudian untuk luas persegi memiliki rumus sisi dikali sisi atau S kuadrat. Maka karena sisi persegi adalah 14, maka 14 dikali 14 sama dengan 196 cm kuadrat. Sekarang untuk mencari luas bidang diarsir, kita tinggal mengurangi luas lingkaran dengan luas persegi. Sehingga dapat dicari hasilnya menjadi 112 cm kuadrat. Jadi, luas bidang yang diarsir adalah 112 cm kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu busur, juring, dan tembereng. Sekarang untuk mencari panjang busur, kita dapat menggunakan rumus sudut pusat dikali 300 sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran, atau AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran yaitu 2 πr, di mana A sama dengan sudut pusat atau sudut yang menghadap ke tali busur.
Kemudian untuk mencari luas juring, maka anggaplah sebuah juring AOB, maka untuk mencari luas juring AOB, sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Atau alfa per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Kemudian untuk luas tembereng, kita tinggal mengurangi luas juring dengan luas segitiga sama kaki yang ada dalam lingkaran. Kita lihat pada contoh soal, perhatikan lingkaran di atas. Jika panjang busur AB sama dengan 33 cm dan luas juring COD sama dengan 924 cm kuadrat, maka tentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Jawabannya, untuk panjang busur CD, maka kita menggunakan panjang busur AB per panjang busur CD akan sama dengan sudut AOB, yaitu 45 derajat, per sudut COD dengan 60 derajat. Maka panjang busur CD sama dengan sudut COD 60 derajat per sudut AOB 45 derajat dikali panjang busur AB. Di mana panjang busur AB kita ketahui adalah 33 cm. Maka panjang busur CD adalah 60 per 45 kali 33. Di mana hasilnya adalah 44 cm. Selanjutnya untuk mencari luas juring COD. Selanjutnya untuk mencari luas juring AOB, kita telah mengetahui bahwa luas juring COD adalah 924 cm kuadrat. Maka luas juring AOB per COD maka luas juring AOB per COD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Luas juring AOB akan sama dengan sudut AOB per sudut COD dikali luas juring COD. Kita telah mengetahui sudut AOB bernilai 45 derajat dan sudut COD bernilai 60 derajat. Luas juring COD 924 cm kuadrat. Sehingga kita dapat menghitung bahwa luas juring AOB adalah 693 cm kuadrat. Kemudian untuk luas tembereng CD, kita perhatikan lagi lingkaran ini. Maka dengan sudut 60 derajat, panjang OC akan sama dengan panjang OD dan akan sama dengan panjang CD karena ini merupakan segitiga sama sisi. Panjang CD, panjang OC atau panjang OD merupakan jari-jari lingkaran. Maka untuk mencari jari-jari lingkaran, kita menggunakan perbandingan sudut untuk mencari keliling lingkaran baru. Kemudian baru kita bisa mencari panjang jari-jarinya. Di sini panjang
panjang busur CD per keliling lingkaran sama dengan 60 per 360. Keliling lingkaran sama dengan panjang busur CD dikali 60 dikali 360 per 60. Sehingga dapat kita ketahui bahwa keliling lingkaran sama dengan 44 dikali 6. Rumus keliling lingkaran sama dengan 2πr. Maka PR sama dengan 132. 22 per 7 dikali R sama dengan 132. R sama dengan 132 per 22 dikali 7. Maka kita dapat mengetahui bahwa R sama dengan 42. Sekarang kita harus mencari tinggi segitiga COD. Tinggi segitiga ODC. Di sini kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu T sama dengan akar dari 42 kuadrat dikurang 21 kuadrat. T sama dengan akar dari 1764 dikurang 441. Sehingga T sama dengan akar dari 1323, yaitu 21 akar 3. Sekarang untuk mencari luas segitiga OCD, kita tinggal mengalikan 0,5 dikali 42 dikali 21 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 441 akar 3. Untuk luas tembereng CD, kita mengurangi luas juring COD dengan luas segitiga OCD. Luas juring COD adalah 924, luas segitiga OCD 441 akar 3. Hasilnya kita tinggal mengurangi dua bilangan ini. Sekarang kita masuk kepada garis singgung persekutuan. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar. Di sini, misalkan ada dua buah lingkaran dengan titik pusat B dan A. Kemudian, di sini ada R2 dan R1 sebagai jari-jari dari dua buah lingkaran ini. Kemudian, kita melihat bahwa ada garis dari titik pusat B menuju A, di mana ini adalah jarak antar titik pusat. Nah, garis CD inilah yang kita sebut dengan garis singgung persekutuan luar. Bagaimana cara mencari jarak CD ini? Kalau CD kita translasi, maka kita memperoleh sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Ketika kita mengetahui jarak antara BA
dan B ke R2, maka kita tinggal mencari ini dengan menggunakan rumus Pitagoras, di mana AB kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah R2 kurang R1 kuadrat. Selanjutnya untuk garis singgung persekutuan dalam, di sini masih sama, kita mempunyai dua buah titik pusat B dan A. Kemudian ada R1 dan R2 sebagai jari-jari lingkaran. Kemudian tetap ada garis BA, yaitu jarak antar titik pusat. Nah, yang kita maksud dengan garis singgung persekutuan dalam adalah garis dari A menuju C. Untuk mencari DC, kita harus menggeser garis DA. Di mana ini membentuk segitiga siku-siku. Untuk mencarinya kita dapat menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah R2 tambah R1 kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pada contoh soal berikut. Jika diketahui OA sama dengan 4 cm dan PB sama dengan 2 dan OP sama dengan 10, panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran tersebut adalah, untuk mempermudah kita harus mentranslasi dulu garis AB. Di sini kita translasikan garis AB sejauh ini mencapai titik P dan mencapai titik O, sehingga kita menemukan segitiga siku-siku OCP dengan siku-siku di C. Sekarang karena AB akan sama panjangnya dengan CP, maka kita tinggal mencari panjang CP dengan menggunakan rumus Pitagoras. Di sini untuk mendapatkan titik-titik yang dibutuhkan, maka panjang AB akan sama dengan CP, akan sama dengan OD, nah, yang bernilai 10 cm. Panjang OA akan sama dengan BD yang berjarak 4 cm. Dan panjang BP akan sama dengan AC yang berjarak 2 cm. Sedangkan panjang OC akan sama dengan panjang DP yang berjarak 6 cm. Sekarang dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat mencari panjang CP.
dengan segitiga OCP. Kita dapat menggunakan CP kuadrat sama dengan OP kuadrat kurang OC kuadrat, di mana CP sama dengan 10 kuadrat, dan OC sama dengan 6, yaitu 4 ditambah 2. 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Untuk CP sama dengan akar dari 64, maka CP sama dengan 8 cm. Maka garis sunggung persekutuan dalamnya atau garis AB adalah 8 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, di sini kita mengetahui bahwa keliling sama dengan 66 desimeter. Maka rumus keliling sama dengan 2 PR. 66 sama dengan 2 dengan Pi 22/7 R. Kita sama-sama sederhanakan dengan membagi kedua ruas dibagi 22, sehingga hasilnya menjadi 66 sama dengan 44/7 R sama dengan 21/3 sama dengan 2R. R sama dengan 21/2. Dengan begitu kita dapat mencari luas dengan PR kuadrat sama dengan 22/7 dikali 21/2 dikali 21/2. Kita sederhanakan, maka dapatlah hasilnya 693/2 sama dengan 346,5 cm².